kita sebutkan definisi yang paling ringkas tentang musibah. Kullu ma'adal mu'min, segala sesuatunya yang membuat orang mukmin itu sakit atau tidak nyaman, tidak enak, terganggu dia, maka jadi itu namanya musibah. Walaupun hanya digigit semut atau kena rangit, itu juga musibah. Musibah apa saja yang menimpa seorang mukmin, dia tidak suka, tidak senang kalau itu terjadi pada dirinya, musibah. Segala sesuatunya sebelum Allah wujudkan, sebelum dicipta, lebih-lebih kita ini, lebih dulu daripada kita langit dan bumi. Dan apapun yang akan berlaku di bumi ini, di alam ini, telah tercatat, telah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan itu. Apa yang tercatat? Segala ketentuan, segala yang akan terjadi, segala yang akan berlaku. Sebelum itu terjadi, ditetapkan. Namanya qada. Dia telah mengqada, telah menetapkan, menentukan segala sesuatunya, sekecil apapun, kapan dan dimanapun juga, yang bakal terjadi sampai nanti kiamat. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Jangankan kita, langit dan bumi pun belum ada ketika itu. Disebutkan bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam namanya. Al-Qalam, pena. Tapi jangan digambarkan penanya. Dan pena itu Allah perintah untuk mencatat. Uktub, catatlah. Sang pena atau sang kalam berkata, "Madza aktub?" Apa yang akan kucatat ya Allah? Uktubil maqadir. Catat dan tulislah segala ketentuan yang akan terjadi, yang akan berlaku di alam semesta ini. Maka mulailah pena itu mencatat. Sekali lagi jangan digambarkan penanya, gadangnya bara, tintanya terjemah dan biar. Kalam, dicatatlah al-qalam itu segala sesuatu sampai kiamat. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang luput, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang lupa. Itu yang harus kita pacik dulu. Karena ke dalamnya juga termasuk musibah. Apa yang bakal terjadi menimpa kita juga sudah tercatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Di kita namanya kebetulan. Sebenarnya di sisi Allah tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah tercatat. Sudah cek kan? Segala yang akan terjadi, segala yang akan berlaku di alam semesta termasuk pada diri kita telah tertulis. Cuma kita tidak tahu. Dan kita tidak diberitahu. Yang diberitahu kepada kita cuma 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Itu saja. Pengetahuan kita hanyalah ada ketika sekarang. Yang kemarin, yang kepatang, yang sadianu, tidak lah, habis. Lupa dia, tidak terkenal dia. Segitu ilmu kita. Nah, kaitannya ketika terjadi suatu musibah, suatu bencana, suatu bala, belum terjadi lagi, tapi sudah tertulis. Jadi setelah semuanya ditulis, ditetapkan, ditempatkan namanya di kitab mubin, kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz, semuanya terjadi di situ. Hanya nanti menunggu hari H-nya lagi. Contohnya ada orang terjatuh dari kendaraan. Dia sudah berhati-hati tapi terpeleset.
Sebelum dia terpeleset di hari itu, di tempat itu, lantaran apa, segala macam, sebelumnya sudah tertulis. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Kita tidak tahu, enggak. Kita tidak pernah kasih tahu. Jadi kalau begitu robot kita enggak juga. Kita diberi pula kebebasan memilih, menentukan, menetapkan, dan mengerjakan. Kalau cocok sesuai rencana kita dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, namanya taufik. Saya contohkan sedikit. Berencana-rencana kamaduan ale barale, rencananya ketika anak libur lah besok ke bulan Juni lah ditakut harinya lah barkali ke barunya rundiang bah bantu aleknya sia-sia nang kadi imbau, kadi undang, pokoknya res. Apakah pasti itu jadi? Tidak. Karena kita disuruh berencana, membuat program. Kita bilanglah ini insyaAllah kita akan mengadakan pesta perkawinan di bulan Juni. Mulai anak-anak libur. Sampai bulan Juni, awal Juni. Rencanakan pertengahannya. Rupanya ada suatu peristiwa, suatu kejadian yang menyebabkan kita tidak jadi. Kok sialan meninggal di bulan itu, kok anda jadi tidak tahu. Itu namanya yang berlaku adalah ketetapannya, kita hanya berencana. Bikinlah rencana, bikinlah program. Terlebih dulu minta kepada Allah agar apa yang direncanakan, apa yang kita programkan, meminta kepada Allah agar diberi taufik, kecocokan. Secara bahasa taufik itu cocok, sesuai. Kalau sesuai nanti karya kita, perbuatan kita, program kita, rencana kita dengan apa yang tertulis, jadi berarti kita saat semula dapat taufik. Kalau tidak jadi. Tidak jadi itu namanya musibah. Kenapa musibah? Ya, rencana sudah matang. Kita sudah siap. Segala macamnya sudah ada semua. Tapi tidak jadi. Tidak jadinya itu kadang-kadang penyebab ini. Kadang-kadang yang ini. Kadang-kadang itu. Pokoknya ujungnya tidak jadi. Pasang di situ namanya takdir. Kalau berusaha, kalau berusaha. Berencana, kalau berencana. Berundiang-undiang lah, berundiang. Kali kabia pun lagi tahu. Anak-anak, cucu-cucu pun lah datang. Tapi ada saja yang menyebabkan tak jadi. Balik mereka takdir. Tak jadinya itu sudah 50.000 tahun tertulis. Kita hanya berencana, kalau kita dalam berencana itu membaca bismillah segala macam, dan niatnya baik, walaupun gagal, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Saya tangkap. Jadi yang berlaku di kita, kuat sajalah. Sampai kita baca innalillah. Semuanya milik Allah. Kita ini sesuai dengan aturan Allah. Kita diberi kebebasan, ada batasan-batasannya. Contohnya begitu. Ketika kita mengalami sakit, kerugian, penderitaan, kemalangan dan lain semacam, kalau cepat kita kembalikan kepada takdir, aman kita. Qadarullah ma syaa fa'ala. Qadarullah ma syaa fa'ala. Itulah takdir Allah. Apa yang Dia kehendaki terjadi dia. Wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki tidak jadi.